warahmatullahi wabarakatuh. Bella, nama saya Endang Arianti. Saya akan mempresentasikan modul 4 KB1 tentang mengenal makhluk hidup. Nah, di sini kita tahu sendiri pengertian dari makhluk hidup tersendiri. Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Adapun ciri-ciri dari makhluk hidup, yang pertama bergerak, yang kedua makan dan minum, yang ketiga memerlukan oksigen untuk bernapas, yang keempat memerlukan suhu tertentu, selanjutnya mempunyai kepekaan terhadap rangsangan, lalu tumbuh dan berkembang, selanjutnya mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, selanjutnya memerlukan air, lalu mengeluarkan zat sisa. Kemudian B, struktur tubuh tumbuhan. Struktur tubuh tumbuhan. Yang pertama yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkimia, jaringan kolenkimia, jaringan skerenkimia, jaringan endodermis, jaringan xilem, dan jaringan floem. Di sini makhluk tubuh tumbuhan itu yaitu mempunyai beberapa bagian, yaitu ada akar, ada batang, ada daun, bunga, dan juga ada buah. Akar dan fungsinya. Fungsi akar yaitu akar merupakan bagian pokok dari struktur tumbuhan. Selain batang dan daun, akar juga tersusun atas dua struktur, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Fungsi akar tersendiri yaitu menyerap dan mengantarkan air dan mineral berupa garam, terus sebagai alat pernapasan, dan juga menambatkan tumbuhan ke tanah, selanjutnya menyimpan zat mineral. Lalu fungsi batang, yaitu batang adalah termasuk bagian dari struktur tumbuhan yang sangat penting sebagai organ tempat lintasan makanan hasil fotosintesis yang diproduksi oleh daun. Secara anatomis atau tersusun dalam struktur, batang tersusun dari lapisan jaringan. Lapisan paling luar yaitu lapisan epidermis yang berfungsi sebagai jaringan pelindung, dan di bawahnya terdapat lapisan korteks yang berfungsi sebagai jaringan menyokong. Selanjutnya fungsi dari batang, alat angkut, selanjutnya penokong tubuh dan alat penyimpan zat makanan. Lalu daun. Daun adalah salah satu struktur tumbuhan yang menjadi organ pokok pada tumbuhan. Daun memiliki bentuk pipi, melebar dan kebanyakan berwarna hijau. Fungsi daun tersendiri yaitu sebagai alat angkut, sebagai alat pernapasan, dan juga sebagai alat penguapan. Lalu bunga. Bunga adalah struktur tumbuhan atau organ sangat penting bagi tumbuhan, khususnya pada tumbuhan Angiospermae. Sebab bunga merupakan alat reproduksi dan berperan dalam keturunan pewarisan sifat. Fungsi bunga yaitu untuk menghasilkan biji. Selanjutnya untuk dinikmati keindahan bunganya oleh manusia. Lalu fungsi yang paling utama dan paling vital adalah bunga sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. Selanjutnya fungsi yang ketiga, bunga adalah wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Lalu buah. Pada buah itu ada kulit luar sebagai pelindung, daging sebagai cadangan makanan pada biji, dan biji sebagai bakal individu baru.
Fungsi buah tersini yaitu dimanfaatkan manusia sebagai pelindung biji, sebagai cadangan makanan, dan alat perkembangbiakan. Pada biji ada selaput biji sebagai pelindung, persediaan makanan, bahan tunas, dan bahan akar. Fungsi biji yaitu dimanfaatkan manusia, hasil pembuahan, penyerbukan bunga, alat perkembangbiakan. Lalu C yaitu struktur tubuh manusia dan hewan. Yang pertama jaringan penyusun tubuh manusia dan hewan. Yang kedua organ penyusun sistem gerak manusia dan hewan. Selanjutnya tulang alat gerak pasif. Lalu mengenal makhluk hidup, sistem gerak pada vertebrata. Makhluk hidup, kualifikasi makhluk hidup. Yang pertama tujuan dan manfaat klasifikasi, 2 dasar klasifikasi makhluk hidup, 3 sistem klasifikasi, dan 4 tata nama makhluk hidup. Yang B yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati tingkat gen, selalu tingkat jenis, selanjutnya tingkat ekosistem yang berkaitan dengan lingkungan biotik dan abiotik. Lalu tujuan tumbuhan tingkat rendah yaitu tumbuhan yang tidak berpembuluh berdasarkan morfologi, anatomi, fisiologi, dan filogenetik terbagi, yaitu tumbuhan belah, tumbuhan tailus, dan tumbuhan lumut. Yang selanjutnya tumbuhan tingkat tinggi yaitu tumbuhan berbiji tertutup yang dibagi 2, dikotil dan monokotil. Selanjutnya gimnoforme, tumbuhan berbiji terbuka. Ya. Selanjutnya hewan tingkat rendah, hewan yang mengenai yang tidak memiliki tulang belakang. Yang pertama hewan bersel 1, hewan berpori, hewan berongga, hewan cacing, hewan berbuku-buku, lalu hewan lunak, dan hewan berkulit duri. Hewan tingkat tinggi yang memiliki tulang belakang seperti ikan, hewan amfibi, hewan melata, burung, hewan menyusui, atau mamalia. Demikianlah presentasi modul 4 KB1 dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat na ipo video na dia po.